minggu. Shalom. Shalom. Berikan tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan Yesus. Sorakan, sambil lihat kanan kirinya, katakan, ayo bangkit bersama Tuhan Yesus. Silakan bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, cari kanan kirimu, depan belakang. Kasih tahu kanan kirimu, katakan seperti ini. Selamat hari Minggu, selamat mengalami kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Lagi tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang dahsyat. Sorakan, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai ibadah raya kita akan sama-sama perkatakan Mazmur 91. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sorakan, Kita akan sama-sama perkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus yang dahsyat. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Sorakan Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita saksikan POP. Shalom saudara, pernahkah kita mendengar selentingan ucapan di kalangan orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa insan Pentakosta suka ngawang-ngawang atau tidak membumi?
Apakah benar orang Pentakosta hanya peduli tentang karunia-karunia roh, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dunia roh, dan hal-hal lain yang mungkin dianggap abstrak atau tidak relevan bagi kehidupan manusia di bumi pada saat ini? Tentu saja tidak. Insan Pentakosta memang sangat bergantung pada tuntunan Roh Kudus dalam hidupnya sehari-hari. Tapi kita juga membumi dan peduli dengan isu-isu global loh. Mari kita bahas hal ini dari sudut pandang firman Tuhan dalam Voice of Pentecost kali ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kemudian Allah membentuk manusia dari debu tanah sesuai dengan gambar dan rupanya sendiri. Manusia diberikan perintah untuk menguasai dan memenuhi bumi sambil menikmati persekutuan yang intim dengan Allah. Ini yang dikenal sebagai mandat penciptaan. Ini artinya kita diberikan tugas untuk terlibat dalam berbagai bidang kehidupan dan memberikan dampak sosial dengan pertolongan dari Roh Kudus. Sebagai masyarakat global, tentu insan Pentakosta tidak dapat berpangku tangan saja dan tidak peduli dengan berbagai isu hangat yang sedang berkembang di dunia. Yang pertama, perubahan iklim. Konsensus para ahli menunjukkan bukti terjadinya perubahan iklim yang diakibatkan oleh pemanasan global sebagai dampak dari kelalaian manusia dalam menjaga lingkungannya. Alkitab menuliskan kisah Nuh yang disuruh Tuhan untuk membangun sebuah bahtera yang sangat besar bersama-sama keluarganya demi mempertahankan kelestarian keragaman hayati dari hewan-hewan yang ada. Nah, sebagai insan Pentakosta yang dipimpin Roh Kudus, tentu kita juga perlu menjadi keseimbangan ekosistem yang ada. Bagaimana caranya? Dengan taat kepada berbagai peraturan pemerintah. Yang kedua, isu SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Seringkali permasalahan yang terkait dengan SARA banyak ditemukan di negara-negara berkembang. Namun, di negara maju juga terjadi berbagai masalah yang berhubungan dengan isu ini. Contohnya, peristiwa demonstrasi Black Lives Matter di Amerika Serikat yang sudah muncul sejak tahun 2013 dan meledak pada tahun 2020. Di Indonesia, isu SARA seringkali dimanfaatkan dalam dunia politik. Seringkali satu pihak menyebut pihak lain dengan berbagai istilah yang sangat tidak pantas. Hal yang disayangkan ialah ada juga sebagian orang-orang Kristen yang terprovokasi dan ikut-ikutan. Nah, apa yang dikatakan Alkitab mengenai isu SARA ini? Rasul Paulus menasihati supaya gereja tidak terbagi-bagi antara golongan Paulus, Apolos, atau Kefas. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 12-13. Selain itu, dalam Yohanes 17 ayat 21-23, Tuhan Yesus sendiri mendoakan para murid saat di Taman Getsemani supaya mereka menjadi satu. Di sini terlihat bahwa Allah berkenan kepada kesatuan dan bukan perpecahan akibat isu SARA. Di era Pentakosta ketiga ini, Roh Kudus yang dicurahkan secara dahsyat justru akan meruntuhkan berbagai benteng SARA. Dalam kitab Kisah Para Rasul, kita dapat melihat bagaimana Roh Kudus dicurahkan pertama-tama kepada orang-orang Yahudi, tetapi kemudian kepada orang-orang bukan Yahudi. Hal ini terjadi sehingga semua orang dari berbagai suku, kaum, dan bahasa bisa mendengar pemberitaan Injil Yesus Kristus dan percaya kepadanya. Salah satu bukti nyata bahwa insan Pentakosta menentang isu SARA adalah adanya Pentecostal World Fellowship atau PWF, di mana gereja-gereja Pentakosta di seluruh dunia dari berbagai suku dan golongan yang berbeda bergabung dalam satu misi untuk menyatukan dan memobilisasi keluarga-keluarga yang dipenuhi oleh Roh Kudus dalam rangka menyelesaikan amanat agung Yesus Kristus. Gereja kita, GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, juga menjadi anggotanya. Sebagai insan Pentakosta, setidaknya kita dapat melakukan hal-hal ini untuk mengatasi isu SARA yang banyak beredar. Pertama, kita harus hidup dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga kita tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita yang ada di media sosial. Kedua, fokus pada kehendak Allah pada zaman ini, yaitu penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus supaya menjadi murid Tuhan Yesus. Dari pemaparan kedua hal tadi, dapat dipahami bahwa kita sebagai insan Pentakosta perlu peduli dan turut serta berperan aktif dalam mengatasi isu-isu sosial kontemporer yang berkembang di masyarakat kita, baik secara lokal maupun secara global. Insan Pentakosta dipanggil Tuhan untuk menjadi garam dan terang yang memberi dampak bagi dunia.
Kiranya Roh Kudus memberikan paradigma yang baru dalam memandang dan terlibat dalam penyelesaian isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat, dan kuasa untuk kita dapat berkontribusi dalam penyelesaiannya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan sekali lagi untuk hadirkan. Kita semua tahu hari ini hari yang istimewa, amin. Hari ini adalah hari Pentakosta, di mana hari ke-50 setelah Yesus dibangkitkan. Katakan amin. Boleh sama-sama sekali lagi kita bangkit berdiri. Lihat kanan kiri sekali lagi, katakan alami kuasa Tuhan di tempat ini. Karena hari ini hari yang berbeda, hari yang istimewa. Katakan amin. Mari sama-sama kita angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Engkau begitu baik bagi setiap kami. Hari ini tepat hari yang ke-50 setelah kebangkitan-Mu. Kami umat-Mu merayakan bersama-sama, memperingati bagaimana Engkau ya Tuhan menjanjikan Roh Kudus ini Kau curahkan atas setiap kami. Kau yang memberikan kepada setiap kami penolong ya Tuhan, yang akan menyertai kami, yaitu Roh kebenaran. Oralabaya syandaralabaralabaralabaralaba. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Kami menanti-nantikan Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Allah Roh Kudus, Kau bergerak dengan bebas di tempat ini. Lawat kami sekali lagi ya Tuhan. Lawat umat-Mu sekali lagi ya Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Yes Lord, yes Lord. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa. Silakan duduk kembali, Tuhan Yesus berkati. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu.
Sambil angkat tanganmu katakan, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku, amin, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang dahsyat. Roh Kudus, Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku. Lawat setiap kami Tuhan. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu. Oh Kau Tuhan, hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Yes Lord, jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Yes Lord, makasih Tuhan Yesus. Roh Allah yang hidup penuhiku, penuhi setiap kami Tuhan. Roh Allah yang hidup pulihkanku, pulihkan umat-Mu pagi ini. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Biar saudara sendiri minta sama Tuhan, katakan, Roh Allah yang hidup penuhiku. Yes Lord. Ya Tuhan, membangkitkan, ya, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Yes, ya,
Yes, Lord. Menyatakan kebesaran kuasa. Mari sekali lagi kita berbahasa roh sama-sama. Roh Kudus, Engkau tahu persis isi hati umatmu pagi ini. Lawat umatmu ya Tuhan. Lawat umatmu sekali lagi. Yes. Ya Tuhan, membebaskan hidup yang terbelenggu, hati mereka yang terluka, jadikan hidupku alatku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku, jadikan hidupku, amin, dipenuhi urapan, ya, menyatakan kebesaran kuasa. Oh, jadikan kami, jadikan hidupku alatku, dipenuhi urapan, ya, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name, your name, your name, your name is power, your name is healing, yeah, your name is life. Break every stronghold, amen, shine through the shadows, burn like a fire. Your name
Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Woo! Jesus for my friend, Yeah, I sing the holy name. Jesus, your name is power. Woo! Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Break every stronghold. Woo! Shine through the shadows. For light above. 'Cause your name is power. Woo! Your name, hallelujah. Break every stronghold, shine through the shadows, for light. Sama-sama bangkit berdiri. Shout Jesus, shout Jesus from the mountain. Woo! Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Yeah, Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Oh, shout Jesus, shout Jesus, shout Jesus from the mountain. Jesus in the street. Shout Tuhan. Jesus in We worship. Oh, shout Jesus, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Oh, shout Jesus, shout Jesus, shout Jesus from the mountain. Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Oh Jesus, Jesus for my friend. I speak the holy name, Jesus. Hallelujah. Jesus. Kau Allah satu-satunya dalam hidup kami, Tuhan. Yang menjamin hidup kami, menjamin keluarga kami, menjamin masa depan kami. Hanya Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sekali lagi sama-sama katakan amin. Sorakan haleluya. Semua bersuka cita amin. Coba lihat kanan kirimu sekali lagi, cari minimal 5 orang, katakan selamat hari Minggu, selamat merayakan hari Pentakosta. Biar anggur baru tercurah di tempat ini. Katakan wuh. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Amin. Urapannya yang ajaib, Memulihkan umatnya. Amin. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya. membangkitkan umat ini. Sambil lihat kanan dan kirimu, katakan hari inilah harinya. Amin. Saat pembebasan. Sama-sama nyatakan wuh. Belenggu dosa tadi
Haleluya, 3 kali sambil lompat. Amin. Amin. Lihat kanan kirimu, katakan gini sambil lompat, men. 3, 4. Haleluya. Haleluya. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Ada gerakan roh Allah di sini. Asik. Woo! Ada gerakan roh Allah. Amin. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Amin. Woo! Sorakan. Woo! Sama-sama. Ada gerakan roh Allah. Amin. Ada gerakan roh Allah. Woo! Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Woo! Sorakan. Hosana. 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 Yes. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Yang katakan apa Yesus. Sorakan. Ada gerakan roh Allah di sini, di gereja kita. Ada gerakan roh Allah. Amin. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Sekali lagi sama-sama nyatakan, ada gerakan. Woo! Ada gerakan roh Allah di sini. Woo! Ada gerakan roh Allah. Ya, di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Sorakan Hosana. Hosana. Yes. Hosana. 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 Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Sorakan. Ada gerakan roh Allah. Biar saudara sendiri katakan dengan iman. Ada gerakan roh Allah di sini. Sama-sama di timur. Ya. Amin. Ya. Yes. Ada gerakan roh Allah di sini. Sorakan. Sama-sama gerakan roh Allah terjadi di sini.
Firman DNA kita yaitu restorasi Pondok Daud yang artinya siang dan malam yang melakukan kehendak Bapa pada zaman. Sorakan haleluya. Sebelum duduk katakan kanan kirimu on fire. On fire. Tuhan Yesus berkati. Lawat umatmu Tuhan, lawat kami semua. Siapapun kami pagi ini di hadapanmu. Kami butuh urapan yang khusus Tuhan. Oralabatakan nasyandara labara. Makasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah, kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang dahsyat. Ya Tuhan, bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air. Sama-sama kita bangkit berdiri. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh pulihkan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini,
kasih buat kehadiran-Mu Roh Kudus. Lanjutkan karyamu. Kami buka hati kami untuk kebenaran-Mu. Supaya kami mengerti kehendak-Mu. Urapi hamba-Mu yang kosong menjadi saluran berkat bagi umat-Mu. Yang mendengarkan dengan hati yang haus dan lapar akan kebenaran. Dan hamba-Mu yang menyampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang siap menerima firman Tuhan katakan. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Semangat. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, langsung kita buka saja ya. Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ayat 1 sampai 13 nanti Bapak Ibu Saudara baca di rumah masing-masing, pelajari. Hari ini ya kita akan bersama-sama merayakan ya Pentakosta. Apa sih Pentakosta? Kita baca dulu ya sampai ayat keempat. Ayat pertama sampai keempat saya bacakan firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Kita lihat pengertian dan sejarah singkat Pentakosta yang disebut juga dikenal juga dengan Minggu Putih. Yaitu hari raya orang-orang percaya, orang Kristen yang memperingati peristiwa turunnya Roh Kudus setelah 50 hari setelah Paskah, setelah kebangkitan Yesus. Kata Yunaninya Pentekoste yang berarti hari ke-50. Awalnya merupakan hari raya Yahudi untuk merayakan panen gandum dan memperingati pemberian hukum Taurat di Gunung Sinai. Namun setelah peristiwa turunnya Roh Kudus, Pentakosta memiliki makna baru bagi orang percaya, bagi gereja Tuhan. Yaitu menandai kelahiran gereja dan awal penginjilan, awal mula misi Kristen untuk menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Makna Pentakosta apa? Yang pertama, pasal pertama ayat 8 di sana berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang pertama, Pentakosta bermakna pemberian kuasa. Roh Kudus memberikan kuasa kepada para rasul untuk memberitakan Injil dengan berani dan penuh keyakinan. Tanda bahwa Allah terus bekerja di dunia ini. Melalui Roh Kudusnya. Roh Kudus memberikan kuasa, keberanian dan hikmat kepada para rasul untuk memberitakan Injil. Kita tahu dalam pasal yang kedua ini, ayat 14 dan seterusnya, Petrus berkhotbah luar biasa. Padahal sebelumnya, sebelum Yesus naik ke sorga, ketika Yesus akan disalibkan, 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Menjadi seorang yang pengecut. Tapi kita lihat, ketika Pentakosta terjadi, Roh Kudus dicurahkan, Rasul Petrus khotbah pada hari itu, dalam 1 hari bertobat 3.000 jiwa. Hikmat, keberanian, kuasa, otoritas yang luar biasa. Ada dunamos, yaitu kuasa, dan exousia, otoritas. Yang kedua, makna Pentakosta adalah Roh Kudus pemersatu. Roh Kudus mempersatukan para rasul yang berasal dari berbagai latar belakang dan bahasa. Menjadikannya sebagai satu komunitas yang kuat. Roh Kudus mempersatukan para rasul dan murid-murid Yesus. Menandai dimulainya gereja Kristen. Roh Kudus mempersatukan orang-orang dari berbagai bangsa dan bahasa. Menandakan dimulainya gereja secara universal. Dan kita bersyukur kita tidak saling mengenal.
tapi oleh kuasa Roh Kudus kita disatukan dalam kasih Kristus dan kita semua menjadi satu keluarga dalam kerajaan Allah. Amin saudara. Itu makna Pentakosta, bahwa Pentakosta sebagai pemersatu latar belakang kita, baik bangsa, bahasa, suku, etnis, latar belakang apapun juga dipersatukan oleh kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri setiap orang-orang yang percaya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-41 sampai 47 di sana disebutkan mereka bertekun dan bersehati menjadi satu. Setiap hari mereka berkumpul. Gereja mula-mula yang begitu luar biasa. Ya, ini karena Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara ada di sini. Disatukan. Roh Kudus ada dalam hatimu, maka engkau akan memiliki kasih Kristus yang mengikat satu dengan yang lain. Maka tidak heran kalau misalnya di satu jemaat ada yang mengalami peristiwa kedukaan atau celaka atau apa, turut merasakan semuanya. Memiliki empati, kenapa ada Roh Kudus di dalam hati seorang. Dan gak mungkin orang yang ada Roh Kudusnya itu saling membenci, saling menjatuhkan. Tetapi makna Roh Kudus turun ke gerejanya supaya kita menjadi satu. Seperti ketika Yesus berdoa di dalam Yohanes pasal yang ke-17. Aku berdoa, meminta kepadamu supaya mereka menjadi satu. Sama seperti kita, seperti Yesus dan Bapa adalah satu. Demikian juga gereja Tuhan harus ada dalam persatuan. Lalu yang selanjutnya saudara, makna Pentakosta yang ketiga. Roh Kudus membimbing para rasul dan gereja mula-mula dalam memahami ajaran Yesus dan menerapkannya dalam kehidupan mereka. Yohanes 14 ayat 26 merupakan Roh Kudus merupakan pribadi yang ketiga dalam Tritunggal dan kehadirannya di dunia merupakan manifestasi Allah yang terus-menerus menyertai umatnya. Ketika Yesus sebelum naik ke surga dia berpesan, adalah baik bagiku jika aku pergi kepada Bapa. Ya. Namun demikian aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Karena apa? Kalau Yesus tidak naik ke surga, Roh Kudus tidak dicurahkan. Dan Yesus hanya ada di Israel, kita tidak mendapat hak yang sama. Tapi Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan, maka saat itu juga Roh Allah, Roh Kudus dimeteraikan ke dalam diri setiap orang yang percaya. Efesus 1 ayat 13. Ketika engkau percaya, maka pada saat itu dimeteraikan Roh Kudus sebagai jaminan. Jadi di dalam dirimu dan dalam diriku ada kuasa Allah di sana. Jaminan keselamatan. Roh Kudus dicurahkan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Dan Roh Kudus inilah yang membimbing kita. Ya, yang akan menuntun kita nanti di poin selanjutnya saudara. Itu peranan Roh Allah di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Makna Pentakosta selanjutnya. Roh Kudus sebagai pemberi karunia. Roh Kudus memberikan berbagai karunia rohani kepada para rasul dan umat Kristen seperti kemampuan bernubuat, menyembuhkan orang sakit, berbicara dalam bahasa asing dan sebagainya. Itu semua karunia Roh Kudus. Ya. Ada banyak karunia yang Tuhan sediakan seperti nubuat di dalam Yoel pasal yang kedua 27-28. Anak-anakmu perempuan, anak-anakmu laki-laki akan bernubuat, teruna-terunamu akan bernubuat. Ya. Orang-orang tuamu akan mendapat mimpi. Ya. Mereka dipenuhi dengan kuasa Allah. Pada kapan? Pada zaman kapan? Itu digenapi sejak Pentakosta. Jadi sediakan diri, Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau mau dipakai oleh Allah dengan karunia yang Tuhan taruh dalam dirimu, jangan malu, jangan takut. Ya. Lepaskan, biarkan Roh Kudus bekerja melalui dirimu. Karena apa? Karena diberi kuasa supaya gereja ini menjadi saksinya yang efektif. Lalu selanjutnya, tanda-tanda turunnya Roh Kudus. Tadi kita baca ayat 3 dalam pasal yang kedua, Kisah Para Rasul.
Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi tanda-tanda turunnya Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, diurapi Roh Kudus, dibaptis oleh Roh Kudus. Tanda-tanda itu disampaikan di dalam Alkitab ini. Tadi malam doa yang terakhir di gereja kami adalah salah satu jemaat yang kita sudah selesai. Saya sendiri juga ngerti, ternyata mereka masih yang bersangkutan masih ada didoakan. Tolong Bu Gembala doakan. Ini nggak bisa diam. Ya, mengalami lawatan Allah. Setelah selesai, kenapa? Kenapa bisa jadi sampai seperti ini? Yang dia rasakan, saudara, ketika kita berdoa semuanya, tiba-tiba dia seperti ditabrak gitu, tapi angin, dia roboh, rebah, ya, kemudian mulai merasakan manifestasi, katanya panas, tanda-tanda turunnya Roh Kudus seperti angin, hangat, panas, api. Yang lain berbahasa roh. Itu lawatan Allah terjadi. Tanda-tanda seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang belum mengalami hadirat Allah, lawatan Roh Kudus pagi hari ini saatnya. Siapkan dirimu menerima pencurahan Roh Kudus. Apakah untuk gagah-gagahan? Bukan. Selanjutnya perlu kita ketahui. Apa peran Roh Kudus bagi orang percaya? Bukan hanya untuk gagah-gagahan, saudara. Roh Kudus memberi orang percaya kehidupan baru. Ini yang terpenting. Kenapa Roh Kudus dicurahkan bagi orang percaya? Bukan hanya untuk kuasa. Kuasa untuk apa? Memang untuk menjadi saksi. Supaya apa? Kita memberitakan perbuatan yang ajaib. Perbuatan yang besar. Yehezkiel 36, 25 sampai 27. Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru. Roh yang baru. Ya, hati yang taat. Maksudnya apa? Ketika saudara dilawat Roh Kudus, momen itu saatnya engkau menyerahkan diri dalam dirimu kepada Allah, kepada pimpinan Roh Kudus. Supaya engkau menjadi manusia baru. Hidup yang baru. Engkau rebah 10 kali. Kalau hidupmu tidak berubah, percuma. Bukan rebahnya, tapi berubahnya. Amin. Ini yang penting. Ya. Karena itu Roh Kudus memberi orang percaya kehidupan yang baru. Mengubah hidup orang percaya untuk serupa dengan Kristus. Ini yang terpenting. Lalu yang kedua, Roh Kudus membawa orang percaya pada kekudusan. Dunia ini sekarang udah mengerikan, saudara. Kejahatan intensitasnya semakin merajalela. Oke, tapi orang Kristen ayo tetap berlimpah di dalam kasih. Orang Kristen tetap mencerminkan karakter ilahi, mencerminkan karakter Kristus. Ketika kita hidup dalam Roh Kudus, kita dipimpin untuk hidup benar. Yohanes 16 ayat 13. Dan jika roh kebenaran itu tiba, dia yang akan memimpin engkau ke dalam seluruh kebenaran. Sekarang banyak sekali kebenaran. Tapi kebenaran menurut siapa? Tapi kebenaran yang paling benar adalah Roh Allah sendiri yang menuntun hidup orang-orang percaya. Karena Roh Kudus mendengarkan suara dari Bapa. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi dari Bapa, dan diberitahukan kepada saudara dan saya supaya kita melakukan hal-hal yang benar sesuai kehendak Allah. Haleluya. Yang ketiga, Roh Kudus menguatkan, mengajar, dan menyertai orang percaya. Yohanes pasal 14 ayat 26 di sana berkata, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi saudara,
ketika saudara mengalami pergumulan, ketika saudara menghadapi tantangan, ketika saudara mengalami hal-hal yang tidak mengenakan dan mulai menyimpang dari jalan Tuhan, Roh Kudus mengingatkan. Ketika saudara disakiti, ketika saudara dikhianati, mungkin egomu balas, marah, kesal, benci, kepahitan. Tapi Roh Kudus ingatkan, apa yang dilakukan Yesus. Ketika Yesus dicaci, dicemooh, dimaki. Kita menuntut hak, tapi Yesus melepaskan hak. Roh Kudus akan menuntun kita supaya kita sekarakter dengan Kristus. Amin saudara. Kita nggak akan mampu, hidup benar nggak mampu. Tidak mungkin bisa. Tapi Roh Kudus memampukan saudara. Karena apa? Dia yang akan menguduskanmu, memberikan hidup yang baru. Dan ketika saudara ada dalam pergumulan, saudara akan tetap kuat. Ketika doa Pentakosta yang pertama, kami mau berangkat, anak saya WA, anak saya yang pertama ada di Bali ngajar. Pah, tolong bantu doa. Malam ini saya harus bayar tesis saya. Tolong doakan, saya baru apply beasiswa. Oke nak, kenapa? Karena malam itu tidak bayar, dia harus ngulang tahun depan. Ya. Diambil S2, tesis sudah selesai, tinggal bayar. Kami nggak tahu yang disampaikan itu maksudnya berapa yang dibutuhkan saudara. Kita doa, selesai berdoa saudara. Setelah kita berdoa, salah satunya kami berdoa untuk pergumulan anak kami ini. Begitu saya pulang, anak saya yang satu di Bali, yang satu di Jakarta, karena kerja di sana, jadi pulang malam nggak bisa ikut. Kalau hari Jumat itu biasanya baru pulang malam di WA. Pah, mah, puji Tuhan, kakak apply beasiswanya sudah disetujui, sudah cair dalam waktu yang cepat. Saudara tahu berapa jumlahnya? Saya tanya, saya kaget. Karena dia tahu siapa orang tuanya. Hamba Tuhan. Kami secara khusus, saya pribadi ini, kami hidup dengan iman. Dari hari ke sehari. Mengandalkan Allah. Pegang janji Tuhan. Hidup dalam rule-nya Tuhan. Dalam pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Dan saudara ketika saya tanya, emang jumlahnya berapa? $3.600. Itu berapa ya Pak? Itu cukup besar. Kayaknya di sini banyak uang semuanya ya, jadi nggak kaget begitu. Buat kami kaget. 50 juta sekian. Begitu cek, oh alhamdulillah wa syukurillah. Puji Tuhan, luar biasa, dahsyat. Dia yang mengajar kita, yang menghibur kita. Dan selalu memberikan jalan keluar. Roh Kudus menuntun. Yohanes 14:16 di sana berkata, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Dalam segala sesuatu, dimanapun, dalam lembah kekelaman sekalipun. Kita enggak perlu takut, ada Roh Allah di dalammu. Amin saudara. Karena itu Roh Kudus penolong kita. Dia yang menguatkan, yang mengajar, yang menyertai orang percaya. Tadi kan kita nyanyi, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasamu, refnya, membebaskan hidup yang terbelenggu. Sekarang siapa yang terbelenggu dengan dosa, terikat dengan dosa? Gak usah lihat kanan kiri, lihat dirimu. Saya serius saudara. Jangan pikir yang setiap minggu ke gereja, seminggu sekali, seminggu 2 kali, mungkin setiap hari. Belum tentu ada Yesus di dalam dirimu. Benar. Belum tentu. Karena apa? Urusan pribadimu dengan Tuhan. Kalau engkau tidak mengalami Tuhan,
Kristus nggak tercermin dalam hidupmu. Alami urapan, kuasa Roh Kudus dan berikan hidupmu dipimpin olehnya. Maka saya percaya engkau akan dibebaskan dari hati yang terbelenggu. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Memulihkan hati mereka yang terluka. Berapa banyak saudara yang terluka. Yang kepahitan hati. Di gereja mah shalom, shalom, amin. Ya, di luar gereja penuh dengan dengki, iri, pahit hati, benci, dendam. Benar saudara? Ada banyak. Haleluya. Belum pencurahan sudah roboh. Urapannya terlalu kuat. Haleluya, 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 haleluya. Ya, itu intro. Ya, saudara. Jadi, mari kita bersyukur. Makna Pentakosta menunjukkan bahwa kita ini orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Roh Kudus berperan dalam hidupmu. Dia menjadi penolong, dia pengajar, penuntun dan pembimbing saudara. Dan yang terakhir, Roh Kudus memperlengkapi orang percaya. Ini untuk apa? Untuk kemajuan gereja Tuhan. Ya. Karunia-karunia diberikan di dalam 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Karunia hikmat, karunia iman, karunia kesembuhan, ya karunia mujizat. Saya percaya kalau di sini dilawat oleh Allah, Tuhan akan pakai setiap saudara dengan karunia yang Tuhan berikan kepada saudara. Amin. Dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa, para suami istri dipenuhi Roh Kudus, maka saya percaya akan meledak jiwa-jiwa di tempat ini. Dan nama Yesus ditinggikan. Nama Yesus dimuliakan. Siapa yang rindu dilawat Roh Kudus? Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Nanti yang sudah mengalami lawatan Roh Kudus, yang sudah dibaptis Roh Kudus, sembah dia dengan bahasa yang Tuhan sudah berikan. Saudara yang belum pernah mengalami, apa sih? Aku nggak ngerti, aku nggak tahu. Tuhan akan berikan tanda-tanda urapan mengalir dalam dirimu. Dan biarkan pada saat ini Roh Kudus melawat saudara. Gimana caranya? Terakhir penutup. Rahasianya Yohanes 7, 37 sampai 39. Di sana berkata, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu Yesus berdiri dan berseru. Yesus sendiri yang berkata. Kita baca sama-sama. Kelihatan? Kelihatan ya? Kita baca sama-sama. Ada yang warna merah dan garis bawah beri penekanan secara khusus. Oke saudara, kita baca sama-sama dari awal. Yohanes 7 ayat 37, 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Saudara, haus, datang kepada Roh Kudus. Saudara datang dan minum. Maksudnya apa? Haus, datang, minum, ambil tindakan. Ketika engkau percaya hal itu, dalam dirimu mengalir. Roh Kudus akan memenuhi hatimu. Mari kita bangkit berdiri. Sikarata karalamaya ratakasana. Oratakas. Oratakasika paratakaral. Oratakasana parati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dari awal naikkan pujian sebagai doa. Roh Kudus, Kau hadir di sini.
Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Saudara, dengan cepat, Bapak Ibu Saudara yang belum pernah mengalami lawatan Allah dan hari ini haus dan rindu akan baptisan Roh Kudus, dipenuhi pencurahan Roh Kudus. Angkat tangan saudara, angkat tangan, cepat, angkat tangan. Silakan maju ke depan, cepat, maju, silakan. Yang lain menyembah Tuhan. Maju. Yang lain menyembah. Yang lain menyembah. Baptisan Roh Kudus sekali dalam hidup, tapi kepenuhan Roh Kudus berulang kali. Ini perlu kita alami supaya kita hidup dalam kuasa dan hadirat Allah. Yang lain yang belum pernah mengalami lawatan Allah dan merindukannya, ingat, barang siapa haus, baiklah ia datang dan minum. Barang siapa percaya, dari dalam dirinya akan mengalir aliran-aliran air hidup, yaitu Roh Kudus. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Sekali lagi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Sekali lagi, Orataka Shanda Barataka. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sembah, yang lain menyembah adalah Roh. Memuji memuja Dia. Jika baratakara la barala baratakara la barang siapa haus, baiklah yang datang dan minum. Barang siapa percaya, maka dalam dirinya akan mengalir aliran air hidup. Terima pengurapan, kuasa, otoritas, wibawa ilahi dalam nama Yesus. Ratakan sanda barataka ralaben. Kuasa Allah turun atasmu. Roh Kudus memenuhimu. Roh Kudus mengurapimu dalam nama Yesus. Ratakan ralabaralaba yasika barat. Kuasa Allah turun atasmu. Terima pengurapan, kuasanya
Maya rata karala bara 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 bara. Shikere rala bara karala bara bara bara. Shika baba bara karala bara bara. Rata kasena bara karala bara. Rata kasena. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, di hidup kami, di hidup kami, mengalirlah oh Roh Kudus, penuhiku, penuhi urapiku, urapiku, pulihkanku, pulihkanku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Lanjutkan karyamu. Amin. Engkau telah melawat kami pagi hari ini. Dan kami percaya kami harus merawat hubungan kami dengan Engkau. Ya. Sampai Yesus datang yang kedua kali. Mendapati kami tidak bercela dan tidak bernoda. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, yang diberkati berkata. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita dengarkan pengumuman. Pengumuman Minggu 19 Mei 2023. Doa untuk adanya revival atau duat diadakan pada hari Rabu 22 Mei 2024 pukul 10 malam hingga 5 pagi. Mengundang anak-anak muda untuk berdoa, memuji, menyembah Tuhan agar terjadi revival. Haleluya! Healing Center diadakan pada hari Rabu 22 Mei 2024 pukul setengah 8 malam bertempat di Chapel Kana GBI Modern Land. Mengundang Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa karena sakit penyakit atau pergumulan lainnya. Kami rindu berdoa bagi saudara. Telah dibuka pendaftaran Everyone Asia pada tanggal 3 sampai 5 Juli 2024 di SICC. Pendaftaran dapat melalui website everyone2024.com. Daftarkan diri Anda segera. Ini saatnya memberi. Haleluya! Mari menabur bagi rumah Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui amplop dan kris yang tersedia. Minggu ini kita juga diberikan kesempatan untuk menabur bagi saudara-saudari kita yang membutuhkan melalui persembahan diakonia. Mari menabur dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Baik, shalom. Katakan kanan kirinya, aku diberkati pagi hari ini. Atas nama Gembala, pelayan dan jemaat GBI Tiga Raksa, kami mengucapkan terima kasih buat hambanya, Bapak Pendeta Andreas Darwanto. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati Bapak, pelayanan, keluarga dengan berlimpah-limpah-limpah. Adakah di antara Bapak Ibu mungkin yang baru pertama kali hadir, bisa melambaikan tangan yang baru pertama kali hadir? Baik, beri kemuliaan buat Tuhan. Kami menyambut sukacita kehadiran adik di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus berkati adik berlimpah-limpah. Kita akan dengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, hari ini Ibu Gembala kita melayani di GBI HOR. Mari kita terus dukung dan doakan hambanya untuk menjadi berkat bagi jemaat yang ada di GBI HOR. Yang kedua, ibadah BWR GBI Tiga Raksa akan dilakukan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2023 jam 19.30 via Zoom. Akan dilayani oleh Bapak PDP Alfeus Sutaya,
mengundang para wanitanya Tuhan untuk hadir dalam ibadah ini. Yang ketiga, doa terobosan GBI Tiga Raksa akan dilakukan pada hari Rabu 22 Mei 2024 jam 19.30 di tempat ini. Mengundang Bapak Ibu semua untuk hadir dalam doa terobosan ini. Yang keempat, ibadah Yud GBI Tiga Raksa akan dilakukan pada hari Sabtu 25 Mei 2024 jam 19 di tempat ini. Mengundang setiap anak-anak muda untuk hadir. Anak-anak muda katakan wuh. Yang kelima, ibadah minggu depan, Minggu 26 Mei 2024, ibadah pertama dan kedua akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yonatan Arif. Ibadah ketiga akan dilayani oleh Bapak PDP Verinius. Yang keenam, yang terakhir, hari ini kami mengajak Bapak Ibu untuk memberikan persembahan umum, persembahan diakonia, dan bagi Bapak Ibu yang akan mengembalikan perpuluhan, bisa maju ke depan, dimasukkan ke kotak yang tersedia. Demikian pengumuman minggu ini, mari kita memberi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati, sekarang saatnya kita memberi. Mari kita persiapkan persembahan kita. Sungguh kami rasakan hadirat-Mu ada di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya pulang dari tempat ini setiap umat-Mu yang lemah Kau kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan ya Tuhan. Ada perubahan hidup ya Tuhan. Untuk setiap kami hidup seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Andreas Darwanto. Pakai hamba-Mu lebih lagi ya Tuhan. Di ibadah yang kedua ya Tuhan. Tuhan pakai urapi hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap kami. Bahkan hari ini ya Tuhan kami siapkan untuk kami menabur dengan sukacita. Sebagai bentuk ucapan syukur kami mau memberi untuk persembahan umum, persembahan diakonia. Bahkan umat-Mu yang akan mengembalikan perpuluhan. Biar Tuhan sendiri yang memberkati setiap mereka. Dan kami siap memberi dengan hati yang bersukacita. Yang siap memberi sama-sama katakan, amin. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama. Bapak Ibu yang sudah selesai berikan persembahan, sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta. Kita akan berseru seperti Yabes berseru. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku.
lagi angkat kedua tangan, arahkan hatimu kepada Tuhan, umat Allah yang dikasihinya. Jikalau engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang disampaikan pada hari ini dan melakukannya dengan setia, maka segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah dimanapun engkau berada, diberkatilah buah kandungan hasil usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah pekerjaanmu sehingga perbendaharaanmu penuh dengan melimpah. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, engkau akan tetap naik dan bukan turun. Karena itu jadilah pelaku firman-Nya, hidup dalam kepenuhan Roh Kudus. Kiranya berkat Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pengurapan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita masuk dalam kerajaan-Nya yang kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan menerima berkat Allah sama-sama katakan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat